Kalau ada orang yang kemudian mengidentifikasikan diri sebagai GP, Hmm. ya, dan itu adalah saudara Ganjar, ya kita tinggal mendengar saja, ya. Artinya dia mengkonfirmasi bahwa GP itu adalah dirinya. Jadi kita laporkan ini saat ini, dilaporkan saat ini pun tidak lepas dari isu politis akhirnya, tapi tidak ada masalah buat kita, ya. Kita hargai saja pendapat-pendapat yang mengkaitkan itu dengan isu politik. IPW juga harus sadar bahwa laporannya itu beresiko kalau Ya. tidak dasari oleh satu dasar yang cukup. IPW bahkan mendapatkan beberapa informasi baru Hmm. terkait dengan dugaan penyelewengan Bank Jateng, ya. Setelah terbukanya informasi ini oleh media. Jadi mendapatkan informasi-informasi baru yang berpotensi juga sebagai informasi yang bisa dirumuskan sebagai tindak pidana korupsi. Tribunnews on Fokus Tribuners hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi yang terjadi di Bank BPD Jawa Tengah. Mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo masuk dalam aduan tersebut. Dalam laporan yang diterima oleh KPK ini, Tribuners gratifikasi diterima oleh mantan Direktur Utama Bank Jateng berinisial F dan IPW juga mengatakan Ganjar Pranowo sebagai penerima aliran dana ini. Saya akan mengonfirmasi langsung terkait hal tersebut. Tribunal, saya sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, ada Pak Sugeng Teguh Santoso dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam, Pak Sugeng, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Pak, ya, terima kasih banyak menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya, Pak Sugeng. Ini saya ingin Ya, konfirmasi terlebih dahulu pelaporan IPW ke KPK begitu ya. Ini betul menyangkut soal mantan Dirut Jawa Tengah dan juga di dalamnya ada mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus Capres Pak Ganjar Pranowo. Seperti itu ya, Pak Sugeng? IPW melaporkan ya mantan Dirut Hmm. Bank Jateng periode 2014 sampai 2023 dengan inisial S, Hmm. ya, dalam kaitan penerimaan cashback dari beberapa perusahaan asuransi senilai 16%, di mana dalam bagian tersebut diduga oleh Dirut berinisial S diserahkan kepada pemegang saham kendali Bank BPD Jateng, ya, yang dengan nama inisial GP, Hmm. ya, yang disebut oleh media secara nama jelasnya Ganjar Pranowo, tapi IPW mau menyatakan bahwa IPW melaporkan dengan inisial GP, pemegang saham kendali Bank Jateng. Itu. Hmm. Oke, artinya dari IPW sendiri yang dilaporkan inisial, namun kan yang kemudian keluar sosoknya kepala daerah mantan Gubernur Jawa Tengah kan memang sosoknya mengarah ke Pak Ganjar Pranowo. Ini yang kemudian secara lantang disampaikan oleh media Ya. ini, IPW bagaimana menanggapinya, Pak Sugeng? Kalau ada orang yang kemudian mengidentifikasikan diri sebagai GP, Hmm. ya, dan itu adalah saudara Ganjar, ya kita tinggal mendengar saja, ya. Artinya dia mengkonfirmasi bahwa GP itu adalah dirinya. Hmm. Dia yang mengkonfirmasi. Ya, jadi begitu. Jadi buat IPW itu baik-baik saja, ya, itu bagus. Artinya menjadi lebih fokus proses yang dilaporkan kepada oleh IPW gitu. Hmm. Dari temuan IPW sendiri, Pak Sugeng, ini menjadi tanda tanya. Kemudian, apakah pengumpulan data-data ini sudah dilakukan IPW sejak lama dan momennya selesai bertepatan dengan menuju pengumuman Pilpres 2024 atau sudah sejauh mana 10 pengumpulan data bulan dilakukan ini? 10 bulan yang lalu IPW mendapatkan informasi dari masyarakat, Hmm. ya. Kemudian kita verifikasi, tapi melihat situasi pencapresan menjadi sangat riskan, ya, untuk dinilai politis menghambat karir politik seseorang, ya, dalam Hmm. pilpres. Jadi tidak elok juga bahwa itu dilaporkan.
Nah, IPW merasa tepat dilakukan setelah pasca 14 Februari pencoblosan dan penghitungan hasil eh, Pilpres sudah menunjukkan tanda-tanda siapa pemenangnya. Ya, seperti itu ya. Nah, Hmm. jadi kita laporkan ini saat ini. Dilaporkan saat ini pun tidak lepas dari isu politis akhirnya. Tapi tidak ada masalah buat kita. Ya, kita hargai saja pendapat-pendapat yang mengkaitkan isu dengan isu politik. Respon pihak-pihak lain yang menilai bahwa tindakan ini politis, tindakan ini pelicikan, ini ada kaitannya dengan partai tertentu ya. Kebetulan saya kan ketua partai ya. Nah, itu harus dihormati. Tapi IPW mau tegaskan, aksi-aksi hukum IPW bukan sekali ini saja. Aksi-aksi hukum IPW itu selalu dalam wilayah hukum, tidak wilayah politik. Hmm. Karena rekam jejak IPW tidak pernah mengomentari proses politik, gitu loh, ya. Hmm. Tapi ketika ada laporan yang sifatnya memiliki aspek hukum korupsi, kami langsung bawa kepada KPK. Tidak dibawa menjadi diskusi politik untuk jadi isu politik. Begitu. Artinya eh Halo? ini ya baik Pak Sugeng, artinya memang melaporkan ini adalah dengan kapabilitas Bapak sebagai Ketua IPW dan ini terlepas urusannya dengan Bapak yang juga merupakan ketua dari partai tertentu atau saya bisa sebut saja PSI seperti itu Pak Sugeng. Betul ya, saya ketua Partai Solidaritas Indonesia Kota Bogor. Mhm. Ya. Nah, itu saya jabat sebelum saya menjabat sebagai ketua IPW. Tetapi tindakan-tindakan IPW itu tindakan yang murni hukum. Beberapa bisa dilihat dalam rekam jejak. Dan IPW tidak dalam posisi subordinatif dengan PSI. Ya, ini saya mau katakan IPW bukan subordinatif dengan PSI. Jadi begitu. Hmm. Baik, berbagai pihak juga sudah membuat klarifikasi termasuk disampaikan oleh tim pemenangan nasional begitu ya. Pak Sugeng meskipun IPW mengatakannya ini adalah sosok GP dan juga inisial S, namun saya bisa sampaikan Pak Ganjar Pranowo ini sudah mengklarifikasi dan membantah. Kemudian TPN juga mengatakan ini adalah hal yang politis. Tadi juga sempat disebutkan oleh Pak Sugeng melihat respons dari pihak-pihak yang merasa berkaitan soal pelaporan yang dilakukan oleh IPW ini seperti apa, Pak? IPW menghargai ya pernyataan-pernyataan respon tersebut, baik yang sifatnya menyebut ini sebagai politis atau upaya-upaya mendiskreditkan IPW ya, itu adalah sesuatu yang harus dihargai. IPW tidak mau menyatakan bantahan atau mengiyakan. Silakan saja. Karena tidak penting buat IPW respon tersebut. Yang penting buat IPW adalah laporan terkait dugaan adanya gratifikasi yang adalah bagian daripada tindak pidana korupsi di dalam negara hukum kita dan juga peran masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan apabila adanya tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 42 dan 41 Undang-Undang Tipikor itu yang dikerjakan oleh IPW. Hmm. Banyak pihak Pak Sugeng yang kemudian mempertanyakan. Ini tadi Bapak sempat mengatakan 10 bulan pertama mendapatkan aduan sampai kemudian di momen beberapa hari kemarin ini membuat laporan ke KPK. Bukti-bukti apa yang kemudian sudah dikumpulkan oleh IPW dan berupa apa saja itu buktinya? Kalau boleh disampaikan pada media, Pak Sugeng. Jadi kalau bukti kami hanya akan berbicara dengan pihak yang berwenang dalam hal ini KPK ya. Tidak bisa kami jembreng di ruang publik saat ini karena nanti akan mempersulit proses pemeriksaan oleh KPK.
Hmm. Namun kemudian seluruh bukti yang dibawa oleh IPW ke KPK ini dari IPW sendiri sudah siap untuk pertanggungjawabannya, Pak Sugeng? Oh iyalah, kan IPW ketika melapor itu sudah harus siap. Hmm. Termasuk di dalamnya selain siap kita melaporkan ya IPW juga harus sadar bahwa laporannya itu beresiko kalau Ya. tidak dasari oleh satu dasar yang cukup. Mhm. Artinya IPW sudah siap dengan berbagai resiko yang ada, termasuk apabila nantinya memang ada gugatan atau laporan balik yang dilayangkan untuk Pak Sugeng ataupun IPW sendiri, Pak Sugeng. Iya, itu kan satu kesadaran yang harus sudah ada ya. Dan bukan kali ini saja IPW dilaporkan. Mhm. Sebelumnya juga sudah dilaporkan. Tapi saya mau tegaskan, ini adalah upaya IPW untuk mendukung satu upaya pemberantasan korupsi, dan kedua, kita menginginkan bahwa pemimpin-pemimpin bangsa kita itu memang betul-betul tidak bersentuhan dengan korupsi. Kalau ada kemudian pernyataan dari seseorang yang mengidentifikasi sebagai GP, yaitu Saudara Ganjar, dia menyatakan tidak, menurut saya itu bagus, ya. Itu nanti disampaikan kepada KPK, seperti itu kan. Jadi sampaikan saja kepada KPK, karena KPK sudah menyatakan akan melakukan verifikasi terhadap laporan ini. Sudah diterima oleh KPK, kemudian akan dilakukan klarifikasi langsung terhadap pihak-pihak yang kemudian dilaporkan oleh IPW. Pak Sugeng, ini dari modus yang disampaikan oleh IPW benar bahwa nominalnya cukup besar, lebih dari 100 miliar rupiah. Ini mungkin bisa dijelaskan untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak? Tadi kan saya sampaikan ada 16% ya. Hmm. 5,5% yang diduga diberikan oleh saudara SC yang diduga sejak tahun 2014 sampai 2023. Itu informasi dari pelapor masyarakat kepada IPW. Nah, ini akan diverifikasi dari 2014 sampai 2023. Hmm. Sebagai satu catatan, ada seorang kepala cabang dari Bank Jateng di satu daerah menyatakan bahwa mereka menerima sekitar 30 sampai 40 juta per bulan untuk operasional dari cashback tersebut. 30 sampai 40 juta di salah satu cabang, ya. Nah, 30 sampai 41 juta itu dari komponen 5% yang dibagi ya kepada cabang-cabang sebagai operasional. Ya, dibagi pada cabang-cabang. Jadi ini akan menjadi ranah pemeriksaan yang menurut saya oleh KPK jumlahnya. Setelah saksi diperiksa, kemudian juga diverifikasi, itu menjadi ranahnya KPK. Mhm. Oke, setelah diterima oleh KPK, apakah kemudian IPW sudah mendapatkan update langkah apa yang kemudian akan dilakukan atau report apa yang akan dilakukan KPK terhadap sosok yang dilaporkan oleh IPW, Pak Sugeng? Saya belum tahu nih, karena tentu KPK memiliki satu prosedur yang menjadi kewenangan mereka dalam melakukan verifikasi ya. Kita sebagai masyarakat mengantarkan pelaporan ini dan berharap KPK melakukan satu pemeriksaan sesuai dengan SOP mereka. Oke, masih menunggu, artinya IPW juga masih menunggu langkah yang akan diambil oleh KPK, KPK, termasuk ya, sosok-sosok yang nantinya akan dimintai keterangan terkait laporan yang dikeluarkan oleh IPW, seperti itu ya, Pak ya. Sugeng. Sejauh ini, Pak Sugeng, apakah kemudian ada pihak yang mencoba mengonfirmasi lebih detail atau menanya secara langsung Pak Sugeng dari pihak-pihak yang namanya dilaporkan oleh Pak Sugeng selama beberapa hari setelah pelaporan ini, Pak? IPW bahkan mendapatkan beberapa informasi baru Hmm. terkait dengan dugaan penyelewengan Bank Jateng ya. Setelah terbukanya informasi ini oleh media. Jadi mendapatkan informasi-informasi baru yang berpotensi juga sebagai informasi yang bisa dirumuskan sebagai tindak pidana korupsi.
Nah, ini sedang kami verifikasi lagi. Berkaitan dengan sosok yang samakah atau juga ada sosok baru yang kemudian terseret, Pak Sugeng? Sosok yang sama, dirut dengan inisial S, ya. Ini terkait kredit fiktif. Beberapa perkara kredit fiktif yang menyangkut Bank Jateng sudah diputus oleh pengadilan. Ya, itu satu. Kemudian beberapa juga ada kegiatan-kegiatan Bank Jateng yang kemudian di sana berindikasi adanya penyelewengan juga didapatkan oleh IPW. Ini kita sedang verifikasi nih, malah kita semakin repot nih setelah terbuka ini. Gitu. Mendapatkan banyak temuan baru yang dilaporkan. Informasi ya. Ada informasi yang kemudian diterima, kemudian akan didalami oleh IPW seperti itu. Ya, Tribuners, demikian wawancara saya bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Pak Sugeng Teguh Santoso, yang sudah memberikan beberapa catatan terkait pelaporan yang dilakukan oleh IPW terhadap inisial GP atau belakangan diketahui adalah mantan Gubernur Jawa Tengah dan juga Capres nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga ex-Dirut Bank Jateng berinisial S. Nantikan obrolan saya, Tribuners, bersama dengan sejumlah narasumber lain. Kami juga akan mencoba melakukan klarifikasi langsung pada TPN Ganjar Mahfud terkait pelaporan yang dilakukan oleh IPW ini. Nantikan terus Tribunnews on Focus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.